Pemirsa, KPK mendapati banyak laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN kurun waktu 2018 hingga 2020 tidak akurat dan terindikasi fiktif atau diduga menyembunyikan hartanya. Meski belum diketahui motif dari laporan LHKPN diduga fiktif, namun dari titik inilah bisa diukur tingkat kewajaran harta kekayaan pejabat. Lalu apakah LHKPN ini efektif dalam pengawasan dan pencegahan korupsi pejabat negara? Dan adakah perangkat hukum untuk menjerat para pejabat yang abai atau sengaja memalsukan LHKPN? Kitalah terhubung dengan PLT Jubir KPK IP Mariati dan Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Yunus Hussein. Selamat pagi Bu IP, Pak Yunus, salam sehat. Pagi Mbak Eva. Pagi Baik. Pak Yunus. Baik, saya ke Bu IP terlebih dahulu. Bu IP tercatat sejak 2018 hingga 2020 ini KPK menyatakan ada 52 pejabat eksekutif tidak akurat LHKPN-nya dan terindikasi fiktif. Nah, mengapa disebut fiktif atau terindikasi fiktif dan tidak akurat ini, Bu Ipi? Ya, jadi mungkin yang perlu saya tekankan yang pertama terkait dengan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ini, Mbak Eva. Yang pertama adalah kami mendorong transparansi dan akuntabilitas dari para penyelenggara negara terkait dengan kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang bahwa penyelenggara negara itu wajib untuk yang pertama di ayat 3 atau di huruf 3 itu dituliskan di sana bahwa penyelenggara negara wajib untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Namun kemudian di ayat kedua sebelumnya disampaikan bahwa selain itu penyelenggara negara juga wajib untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Nah, melalui kepatuhan LHKPN ini kami mendorong yang pertama tentu saja penyelenggara negara ini patuh untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya tadi yaitu sebelum, selama, dan setelah menjabat. Yang kedua, kemudian kami juga melihat kepada substansi atau isian dari harta kekayaan yang dilaporkan kepada KPK. Artinya sejauh mana kelengkapan isian data dan persyaratan dokumen yang diminta untuk dapat dilengkapi oleh penyelenggara negara sebagai bentuk atau wujud salah satu standar atau akurasi yang diminta oleh KPK. Nah, dari dua hal ini kami kemudian melakukan memang evaluasi begitu ya. Yang kami lihat yang pertama dari aspek kepatuhan data yang kami rilis kemarin per tanggal 31 Agustus 2021 memang sebenarnya secara umum tren kepatuhan itu terjadi peningkatan kalau kita bandingkan di tahun 2017 hingga 2020. Tetapi memang kemudian yang menjadi catatan KPK adalah ketika kita membandingkannya di tahun 2019 pada saat anggota legislatif misalnya mengikuti proses pencalonan, maka kepatuhan di situ sebagai salah satu syarat yaitu pelaporan LHKPN dapat terpenuhi 100%. Nah, ini yang kemudian kami sayangkan bahwa di tahun 2020 ini ternyata kepatuhan khusus untuk legislatif di tingkat pusat ternyata hanya sekitar 58%. Ini yang kemudian menjadi catatan KPK bahwa ada penurunan kepatuhan untuk pelaporan LHKPN. Nah, kemudian terkait dengan tadi akurasi, memang kami juga melakukan pemeriksaan yang kami sebut dengan kalau kami menerima laporan yang LHKPN, yang kami lakukan pertama adalah kami melakukan verifikasi tadi terkait kelengkapan isian data dan persyaratan. Namun kemudian kami juga dapat melakukan pemeriksaan yang lebih substansif kepada isian harta yang disampaikan oleh penyelenggara negara. Di periode 2018 sampai dengan 2020 kemarin kami melakukan pemeriksaan terhadap 1.665 penyelenggara negara dan ternyata diperoleh fakta bahwa 95% LHKPN yang disampaikan tersebut tidak akurat. Jadi ini ternyata memang dari aspek kepatuhan kita melihat ada tren peningkatan secara nasional begitu. Yep. Namun ternyata dari sisi akurasi masih perlu kita tingkatkan. Baik, kami ingin soroti soal akurasi. Betulkah disebut tidak akurat karena tidak melaporkan keseluruhan aset yang dimiliki, kemudian penghasilan yang tidak sesuai dengan data keuangan atau transaksi bank? Betulkah itu sehingga disebut tidak akurat?
Iya, dari hasil pemeriksaan misalnya salah satu yang KPK temukan penyelenggara negara misalnya tidak melaporkan seluruh harta yang dimiliki. Hmm, Misalnya baik. dari 2 harta atau kendaraan yang dimiliki yang dilaporkan hanya 1, terus kemudian harta yang berupa kas tidak dilaporkan semuanya misalnya. Hmm. Nah ini yang kemudian KPK temukan dari proses pemeriksaan tadi. Oke, lalu langkah apa? Langkah yang dilakukan KPK untuk menindaklanjuti indikasi ketidakjujuran ini, ketidakakuratan ini, Bu Ipi? Iya, jadi Maret 2021 yang lalu kami sebetulnya juga telah menyurati 239 penyelenggara negara karena dari hasil pemeriksaan sampling yang KPK lakukan tadi, kami menemukan memang masih ada ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data LHKPN yang disampaikan. Ya. Jadi selain kami dapat menyurati, kami juga dapat melakukan klarifikasi langsung kepada penyelenggara negara terkait. Baik, saya ke Pak Yunus. Pak Yunus, adakah perangkat hukum untuk menjerat para pejabat yang abai atau sengaja memalsukan LHKPN? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dasar hukumnya kan di Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Di situ sanksinya cuma peringatan oleh atasan ya, di secara administratif saja. Jelas ini atasannya belum tentu mau memberikan sanksi administratif, apalagi kalau mungkin atasannya laporannya juga nggak benar ya sama-sama jalan nggak benarnya gitu. Jadi sanksinya memang tidak efektif kalau sekarang ya. Kalau sekarang jelas tidak efektif. Kemudian ada jalan keluar sebenarnya. Sebenarnya kalau mau kita pakai pendekatan market mechanism ya. Jadi mereka yang tidak lapor kita umumkan saja ke publik. Biar publik lah yang memberikan hukuman kepada pejabat-pejabat yang tidak mau melaporkan kekayaannya dengan sebenarnya. Jadi kebanyakan kalau menurut saya, karena laporan itu terlalu banyak kalau menurut saya diminta di sini tuh. Dulu waktu saya mengisi sekitar 30-an halaman ya, 31 sekitar itu ya. Saya nggak tahu apakah udah disederhanakan. Waktu saya lihat di Amerika mandatory report itu saya tanya cuma 9 halaman. Di sini memang agak complicated disertai dengan bukti-bukti. Jadi mungkin mereka agak malas. Di samping juga tidak mau melaporkan harta kekayaan yang sebenarnya. Kalau memalsukan, kalau menurut saya sih hampir tidak sedikit sekali kemungkinan. Tapi kalau tidak melaporkan itu pasti dilakukan oleh sebagian besar. Selain itu kita harapkan KPK juga memeriksa lebih banyak lagi. Kalau saya anggap sekarang masih persentase diperiksa belum begitu banyak ya. Walaupun sudah ada dapat data tidak akurat. Bahasa tidak akurat itu terlalu sopan kalau menurut saya. Jadi mereka sebenarnya tidak melaporkan banyak harta mereka. Dan di dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang, misalnya dalam kasus Bahasim, CP di Jakarta Selatan, LHKPN yang tidak benar dijadikan salah satu alasan untuk menunjukkan ada upaya menyembunyikan harta kekayaan. Dia tidak laporkan gitu. Tapi sebaliknya ada juga yang terjadi, harta hasil korupsi dia laporkan juga di dalam LHKPN. Seolah-olah meminta legalisasi dari laporan itu. Saya udah lapor dong, berarti udah sah dong. Saya bilang nggak bisa begitu. Kalau sumbernya tidak sah, misalnya korupsi, walaupun dilaporkan juga tetap tidak sah. Tapi itu tidak terlalu banyak. Yang banyak sekali adalah tidak melaporkan harta kekayaannya dengan sebenarnya. Mungkin karena nggak mau repot, tidak mau terdisclose ya. Jadi dalam hal ini saya menyarankan kalau mau sanksi sosial saja dengan naming and shaming namanya. Kita sebut saja namanya yang tidak melapor, kita umumkan kepada publik. Apakah melanggar hukum? Kalau menurut saya tidak. Karena kita menyebut mereka yang tidak lapor. Kalau kita disclose mereka yang lapor, kita detailkan segala macam, mungkin bisa jadi permasalahan. Walaupun Baik. KPK mengumumkan juga dalam website Ya. KPK sendiri. Jadi Iya, pakailah Pak Yunus, tenaga soal publik. sanksi sosial ini, soal sanksi sosial ini KPK hingga saat ini belum mengumumkan siapa saja 52 pejabat eksekutif ini. Nah, kita akan tanyakan langsung nanti ke KPK usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih terhubung dengan PLT Jubir KPK Ipi Mariati dan Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Yunus Hussein. Saya ke Bu Ipi, sebelum jeda saya ingin tanyakan tadi soal KPK belum mengumumkan identitas 52 pejabat eksekutif ini. Nah, apakah akan segera diumumkan untuk transparansi publik meskipun bisa diakses ya di website tetapi belum diumumkan ke publik? Ya, Mbak Eva.
Jadi sebetulnya kemarin kami juga menyelenggarakan webinar ini sebenarnya bagian dari kami ingin mendorong bagaimana peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik. Jadi setelah penyelenggara negara menyampaikan LHKPN dan KPK menyelesaikan proses verifikasi terhadap isian data dan kelengkapan dokumen yang disampaikan, maka kemudian KPK dapat melakukan e-announcement, yaitu publikasi laporan harta kekayaan yang telah dinyatakan lengkap kepada masyarakat melalui situs ilhkpn.kpk.go.id. Di sana kita bisa melihat, Mbak Eva, record kepatuhan dari penyelenggara negara. Ketika dia menduduki jabatan publik yang masyarakat sebetulnya bisa mengikuti. Artinya sejak kapan seseorang itu menjadi pejabat publik yang kemudian terikat dengan kewajiban untuk menyampaikan LHKPN. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa kewajiban untuk menyampaikan LHKPN itu tidak hanya sebelum dan setelah menjabat, tetapi juga selama menjabat. Ini yang kami sebut dengan kewajiban lapor periodik. Setiap tanggal 31 Maret di tahun pelaporan dengan posisi harta 31 Desember di tahun sebelumnya, maka penyelenggara negara tersebut wajib untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya, dan setelah itu KPK akan mengumumkannya di dalam e-announcement tersebut. Baik. Selain itu saat ini fitur ILHKPN tersebut juga sudah menyajikan data perbandingan. Jadi masyarakat juga sebetulnya bisa melihat di sana, misalnya ingin membandingkan dari tahun pelaporan sebelumnya berapa selisih harta yang kemudian disampaikan kepada KPK di tahun berikutnya, begitu ya. Walaupun kami ingin sekali lagi menekankan bahwa kenaikan atau penurunan LHKPN itu adalah sesuatu yang wajar, dalam artian bahwa ada kemungkinan bahwa harta itu mengalami depresiasi nilai ataupun mengalami apresiasi nilai sehingga kemudian terjadi proses kenaikan ataupun penurunan nilai harta kekayaan. Demikian juga kalau terjadi pelepasan harta juga tentu akan mempengaruhi nilai atau posisi harta yang dilaporkan baik sebelumnya maupun pada saat dilaporkan di tahun berjalan. Iya Bu Ibi, tetapi tadi seperti pernyataan Pak Yunus untuk memberikan sanksi sosial, efek jera sanksi sosial harus diumumkan secara lugas dan transparan ke publik. Apakah langkah ini belum akan diambil oleh KPK? Ya, seperti yang saya sampaikan, sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks pencegahan korupsi, kita berharap bahwa sebetulnya sebagaimana terang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan KKN. Di sana jelas sekali diamanatkan yang menjadi kewajiban dari para penyelenggara negara. Dalam konteks itu kami ingin mendukung bagaimana penyelenggara negara kemudian berbasiskan pada atau mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas, kemudian secara jujur melaporkan harta kekayaannya secara benar, secara lengkap, dan tentu saja juga tadi secara jujur ya untuk menyampaikan seluruh harta yang dimilikinya. Ini dalam konteks pencegahan yang kemudian kami publikasikan melalui situs ILHKPN. Kami juga kemudian berharap peran serta masyarakat untuk dapat mengawal di sana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan kami masih terhubung dengan PLT Jubir KPK IP Mariati dan juga Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Yunus Hussein. Saya ingin ke Pak Hussein terlebih dahulu. Pak Hussein, Pak Yunus Hussein, ini apakah bisa dikenakan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP jika terindikasi fiktif? Nah, bagaimana juga dengan sanksinya, Pak Yunus? Baik, makasih. Jadi sebenarnya verifikasi atau pemeriksaan yang oleh KPK pertama udah bagus, cuman perlu ditingkatkan persentasenya. Dan kedua, sebaiknya hasil pemeriksaan itu diteruskan, kalau ada indikasi pelanggaran hukum diteruskan dengan penyelidikan oleh KPK sendiri. Dahulu pernah seperti itu setahu saya. Memang kalau diselidiki kemudian ada tindak pidana pemalsuan melanggar 263 KUHP pidana, misalnya dia membuat dan menggunakan dokumen palsu. KPK untuk pidana pemalsuan ini tidak bisa menyidik, dia bisa menyidik korupsi dan cuci uang saja. Untuk pemalsuan ini penyidiknya tetap kepolisian yang menyidik ini. Tapi perlu di follow up dan penyelidikan oleh KPK kalau menurut saya, kalau ada indikasi kuat laporan itu tidak benar, apalagi kalau ada
dia membuat dan menggunakan dokumen palsu dalam laporan ya, yang dilampirkan dalam laporan pada KPK. Karena laporan itu disertai dengan lampiran bukti-bukti kepemilikan dari sang pejabat itu. Kurang lebih begitu Bu, bisa di follow up sebenarnya oleh para penyidik KPK itu. Nah, sejauh mana follow up yang bisa dilakukan oleh KPK untuk mengusut dugaan indikasi fiktif dan tidak akurat dari LHKPN ini? Pak Yunus. Kalau menurut saya sepanjang hasil pemeriksaan sudah dilakukan dan ada indikasi kuat misalnya tindakan-tindakan menyembunyikan, menyamarkan harta yang berasal dari korupsi, kemudian tidak melaporkannya tapi dia mengalihkan ke orang lain supaya tidak terlapor misalnya. Boleh kalau sudah ada kasus sebelumnya yang diselidiki oleh KPK atau disidik, ini bisa mendukung penyidikan seperti dalam kasus yang saya sebutkan tadi, kasus Pak Hasim tadi. Jadi LHKPN salah satu alat bukti yang dipakai oleh pengadilan untuk menunjukkan sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan karena tidak semua dilaporkan. Jadi unsur cuci uang yang namanya menyembunyikan, menyamarkan itu sudah terpenuhi. Nah, tinggal KPK silakan follow up laporan pemeriksaan yang dibuat KPK ini, dan tolong kalau bisa laporan itu diberikan predikat atau nilai seperti BPK menilai instansi pemerintah. Ada wajar tanpa pengecualian, misalnya itu ya, wajar dengan pengecualian. Nah, ini dibuatlah semacam penilaian. Karena kalau nggak ada penilaian kualitas, orang tidak tahu laporannya benar apa enggak, lengkap apa tidak. Itu aja yang saya sarankan, selain sanksi sosial tadi yang cukup efektif sebenarnya. Bu Ipi, tanggapan terkait dengan saran Pak Yunus, apa yang akan dilakukan follow up-nya seperti apa? Apakah juga akan berkoordinasi dengan kepolisian? Iya, jadi mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu Mbak Eva, bahwa LHKPN sebenarnya merupakan penilaian diri atau self-assessment yang diisi dan dikirimkan langsung sendiri oleh penyelenggara negara kepada KPK melalui situs ILHKPN. Karena memang sejak 2017 KPK sudah tidak lagi menerbitkan formulir cetak LHKPN, sehingga semua pelaporan dilakukan secara elektronik atau online kepada KPK melalui aplikasi tersebut. Sehingga kemudian kalau menurut kami tidak ada alasan untuk tidak melaporkan secara tepat waktu atau secara tertib, karena semua sudah dimudahkan begitu ya dengan teknologi informasi atau melalui aplikasi ini. Yang kedua, melalui perubahan peraturan Komisi nomor 2 tahun 2020, KPK menetapkan bahwa LHKPN yang dinyatakan tidak lengkap, itu maka akan kemudian dikembalikan KPK kepada penyelenggara negara sampai kemudian dilengkapi, maka LHKPN tersebut tidak akan diumumkan dan dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN. Nah, peran masyarakat di sini tentu saja bisa ikut mengawal sebetulnya dengan mengakses data tersebut pada aplikasi ILHKPN yang menjadi salah satu indikasi ketika mungkin salah satu nama penyelenggara negara tidak ditemukan di dalam aplikasi tersebut, maka itu dapat salah satu indikasinya bahwa misalnya yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya. Yang ketiga, karena dia bersifat self-assessment ataupun penilaian diri, jika menyadari terjadi kesalahan pada saat mengisi data kekayaan pada saat pelaporan, maka kami ingin mengimbau bahwa segera sampaikan kepada KPK untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan. Karena pada prinsipnya kami tidak melakukan perubahan atas isian data yang dilakukan langsung atau sendiri oleh penyelenggara negara. Baik, tidakkah ada langkah tegas yang akan dilakukan Bu Ipi terkait dengan follow up langkah yang akan dilakukan mengingat ini ada potensi ketidakjujuran dalam pelaporan LHKPN karena tidak mencantumkan keseluruhan harta? Ya, kami bisa melakukan pemeriksaan yang saya sampaikan tadi Mbak Eva, namun juga mungkin perlu dibayangkan setiap tahunnya KPK menerima sekitar 370-an ribu LHKPN dari seluruh wajib lapor secara nasional. Baik itu di bidang yudikatif, legislatif, eksekutif, BUMN, dan BUMD. Sehingga tentu saja mungkin resource KPK tidak dapat melakukan pemeriksaan substantif dari seluruh LHKPN tersebut, sehingga kemudian pemeriksaan dapat kami lakukan secara sampling.
Nah, ini yang kami persen, Bu? temukan kemudian dari beberapa data tadi yang kemudian kami lakukan. Yang pertama misalnya bersurat kepada yang bersangkutan untuk dapat melengkapi dan atau memperbaiki isian hartanya, atau juga kami mendorong lebih banyak peran aktif dari unit pengelola LHKPN atau UPL di masing-masing instansi untuk kemudian dapat mendorong yang pertama tadi terkait dengan kepatuhan, yang kedua juga untuk dapat membantu mengkoordinasikan antara penyelenggara negara dengan KPK untuk jika dibutuhkan dilakukan perbaikan, kelengkapan LHKPN dan lain sebagainya sehingga dapat mempercepat prosesnya. Baik, saya ingin ke Pak Yunus. Bu, berapa persen, Bu? Boleh tahu? Yang diperiksa berapa persen dari seluruh LHKPN itu? Yang Ibu periksa untuk mengecek kebenaran laporan itu berapa persen yang sudah diperiksa oleh KPK? Kedengeran nggak suara saya? Iya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ipi 1.665 dan 95 yang terindikasi 95% yang terindikasi tidak akurat ya, Bu Ipi? Betul, itu dari pemeriksaan sampling yang diperiksa KPK lakukan pada periode 2018 sampai dengan 2020. Yang kedua, Mbak Eva, kami juga sebetulnya bisa melakukan konfirmasi kepada instansi-instansi terkait. Baik. Jadi misalnya terkait dengan kepemilikan tanah, kami dapat melakukan konfirmasi kepada BPN. Kemudian terkait dengan kepemilikan rekening, kami bisa menghubungi lembaga perbankan terkait. Demikian juga misalnya terkait dengan kepemilikan aset berupa saham dan lain sebagainya, kami dapat lakukan konfirmasi itu. Sehingga kemudian kami ingin mengimbau bahwa para penyelenggara ini agar melaporkan hartanya secara jujur, secara lengkap dan secara benar karena kami dapat melakukan konfirmasi kepada instansi-instansi yang terkait tadi. Baik, nah KPK sejauh ini porsinya atau langkah yang dilakukan adalah lebih ke himbauan. Pak Yunus, sebagai mantan Ketua PPATK, apa respon Anda dan juga pengalaman Anda terkait dengan lalu lintas keuangan pejabat negara yang tiba-tiba naik secara signifikan, kemudian juga ada potensi ketidakjujuran, ada indikasi fiktif di dalamnya. Apa yang harus dilakukan oleh KPK konkretnya? Jadi sebenarnya selain konfirmasi tadi, bisa juga minta, karena kita ada MOU antara PPATK dengan KPK, informasi dan kewenangan yang ada di PPATK juga bisa dimanfaatkan. Ini kelihatannya belum optimal, Bu, memanfaatkan informasi dan kewenangan yang ada di PPATK sehingga pemeriksaannya menjadi hasilnya lebih baik. Dan saya tetap mengharapkan kalau seandainya misalnya bisa dinilai laporan itu, kemudian penilaian itu dipublish ya, dan kalau memang ada indikasi penyimpangan, pelanggaran hukum, ada baiknya juga KPK yang punya kewenangan penyelidikan ya, penyidikan bisa memulai mengumpulkan data dari situ untuk melihat apakah benar ada penyimpangan apa tidak, sehingga ada manfaat dari LHKPN ini bukan hanya untuk mencegah, akhirnya bisa juga untuk melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri. Baik, pencegahan dan juga pengawasan terakhir, Bu Ipi, komitmen dari KPK untuk menjadikan LHKPN ini bukan hanya pencegahan tetapi juga pengawasan bersama. Singkat saja. Ya, tentu saja. Tadi saya menyampaikan tentu dalam konteks pencegahan bagaimana kami mendorong penyelenggara negara sebagai pejabat publik untuk mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Dalam konteks pencegahan, KPK ingin menjaga integritas penyelenggara publik, penyelenggara negara maksud kami begitu ya, dengan mengedepankan tadi prinsip-prinsip tersebut. Tentu saja ini juga terkait dengan kewenangan KPK dalam bidang penindakan. Namun kami juga bisa menyampaikan secara lengkap bagaimana kami misalnya menggunakan LHKPN ini juga sebagai salah satu pengayaan ataupun untuk kebutuhan terkait dengan penanganan perkara atau kebutuhan-kebutuhan khusus yang KPK lakukan terkait dengan penindakan. Oke, perlu peran bersama, kesadaran bersama untuk sama-sama jujur ya terhadap LHKPN. Baik, durasi kita terbatas. Terima kasih PLT Jubir KPK Ipi Mariyati dan juga Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Yunus Hussein sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.